Oke, Tuhan terima kasih Tuhan atas percintaan-Mu Tuhan. Bila mana pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali Tuhan. Tidak lain tidak bukan karena campur tangan-Mu Tuhan. Dari hari lepas hari, minggu lepas minggu sampai kembali lagi kita merayakan, melaksanakan persekutuan kompi ini Tuhan. Semua itu adalah campur tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bila mana teman-teman kami, rekan-rekan kami yang belum hadir sampai hari ini, barangkali dalam perjalanan Engkau bimbing dia, jauhkan, luputkan dari segala mal bahaya. Biar kami dapat berkumpul di sini, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pakailah segala penyertaan-Mu dalam acara kompi ini, baik worship leader, pemain musik, apalagi Tuhan, Bapak Pendeta kami akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Pakai bungkus hati kami ini biar dapat mengerti akan firman yang akan disampaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan campur tangan-Mu tidak akan berkesudahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka doa ini, doa pembuka ini dalam satu nama yang luar biasa Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Albert, Tuhan berkati. Yes, sekali lagi shalom. Kasih tos, kasih high five, bilang gini, merdeka. Kasih tos, kasih high five, minimal 5 orang bilang, merdeka. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini hari yang terbaik yang Tuhan sudah jadikan bagi kita. Kita bersyukur buat setiap keselamatan kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita. Yuk rekan-rekan kopi kita tepuk tangan. Katakan hidupku. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku hentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Katakan akan ku pegang salib-Mu, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan ini. Yo rekan-rekan kopi katakan, ku mau semua. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu yang jadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Katakan, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari. Amin. Kita mau angkat sekali lagi pujian dengan penuh syukur. Katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Semua. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Amin. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Katakan Roh-Mu. Yes, amin. Akan kupikul salibku, akan kupikul salibku, cukuplah kasih. Katakan kau kuatku, akan kupikul salibku. Sekali lagi katakan semua. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku. Ku mau tetap bersyukur, katakan semua. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku biar kehendak-Mu
Ku mau tetap bersyukur. Amin. Sebab hari ini hari yang sekali lagi katakan, ku mau tetap bersyukur. Semua katakan, ku mau tetap bersyukur. Senang. Yuk tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Segala yang, katakan, biar kehendak-Mu Tuhan. Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku, ku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap, sekali lagi katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku, katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang katakan, sebab hari ini hari yang kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin, haleluya. Sama-sama ya, katakan semua. Engkau baik, teramat baik. Engkau, yuk angkat jempolmu tinggi-tinggi, katakan, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kita mau angkat pujian ini dari awal, katakan, di hadapan kemegahan-Mu, ku dan menyembah-Mu. Amin. Kami bawa hati kami, membawa hidupku. Mari kita ingat kebaikan Tuhan, kasih setia-Mu di dalam. Katakan, sungguh Engkau baik. Amin. Yes. Di dalam hidup yang mengalami kebaikan Tuhan, katakan, amin. Oh, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi ya, kita angkat pujian, dikatakan, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hidupku, ingat setiap kasih Tuhan. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Amin. Yuk Kompi, angkat jempolmu, katakan, Engkau baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku, sama-sama katakan. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Kopi semua.
Engkau baik. Yes, yang mengalami kebaikan Tuhan, angkat suaramu, angkat jempolmu tinggi-tinggi. Engkau yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik semua. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Silakan duduk rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan. Mari siapkan hati kita masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Kami mau katakan Engkau yang baik Tuhan. Engkau yang terbaik di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus mengucap syukur. Karena kami percaya ketika kami mengucap syukur, kami mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Nyatakan Tuhan isi hatimu pagi hari ini. Biar firman Tuhan mengubahkan setiap kehidupan kami. Lebih lagi dimerdekakan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat puji dan katakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, dan kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Katakan dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami kasih-Mu. Katakan sungguh indah, sungguh. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Katakan dan berharga, dan berharga. Angkat suaramu, nyatakan sungguh indah. Amin. Pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami kasih-Mu. Sungguh indah, sungguh indah. Oh, katakan sungguh besar,
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, katakan sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami kasih-Mu. Sungguh, saya undang rekan-rekan untuk sekali lagi bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Kata sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami kasih-Mu. Sungguh indah, sungguh indah. Dengan hormat saya undang Pak Gem. Sungguh indah, sungguh indah. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau kami masih dapat berkumpul, bersekutu, untuk kami memuji menyembah Engkau, dan sebentar kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Supaya kami semakin memahami akan panggilan kami sebagai pria, sebagai suami, sebagai bapa. Dan kami semakin maksimal di dalam panggilan itu ya Tuhan. Berbicara pada kami Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Para pria, para suami, dan para bapak-bapak ya. Jadi di sini ada 3. Ada pria, ada suami, dan ada bapak. Yang pasti semua di sini pria ya. Gak ada wanita atau gak ada setengah pria, setengah wanita ya. Apalagi yang begitu tuh. Karena baru-baru ini ya dengar berita nggak? Ada ya seorang tentara yang mati disiksa sama atasannya karena digosipin LGBT. Nah seperti itu. Sekalipun memang kita tidak menerima LGBT, tapi bukan berarti kalau ada yang LGBT kita keroyok rame-rame, kita bunuh ya. Di situ. Ya kita harus tetap mengasihi, sekalipun kita tidak setuju dengan LGBT-nya. Baik, kali ini saya ambil tema pria merdeka. Nah, pertanyaannya ada 2 kelompok di sini. Apa makna atau arti merdeka buat para pria di sini? Ada di sini kelompok A. Makna merdeka apa? Bisa dijajah, oke. Di sini makna merdeka apa? Oi Bapak, makna merdeka? Pria yang menang, oke. Jadi merdeka itu ada 2, tidak dijajah dan menang. Ya. Oke, kita buka firman Tuhannya dari Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Judul perikopnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Jadi peristiwa ini konteksnya pada waktu itu ada seorang wanita yang ketangkap berzina, lalu kemudian dibawa ke hadapan Yesus dan Yesus diminta untuk menyetujui wanita ini dirajam. Nah, tapi kemudian Yesus berkata dengan hikmat, barang siapa yang di antara kalian tidak berdosa, dia yang lebih dahulu melempar. Ternyata nggak ada satupun yang melempar, artinya semuanya merasa berdosa.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak semua, pada pria-pria di sini. Siapa di sini yang sudah merasa merdeka? Merdeka? Nah, kita masuk di dalam slide saya. Coba kita masuk dalam slide saya. Slide, silakan. Nah, untuk menjadi pria yang merdeka, ya, untuk menjadi pria yang merdeka, suami yang merdeka, bapak yang merdeka, hal yang paling pertama dan utama adalah hidupnya harus merdeka dari kejahatan dan dosa. Jadi kita nggak bisa mengatakan saya adalah pria, saya adalah suami, saya adalah bapak, saya adalah manusia yang merdeka kalau kita masih hidup dalam dosa. Karena merdeka menurut firman Tuhan adalah kita bebas dari dosa, tidak dijajah dosa lagi. Karena orang yang dijajah, dia jadi hidupnya adalah terjajah dan menjadi ya budak penjajahnya. Orang yang tidak merdeka itu bukan orang yang menang. Tapi orang yang merdeka, orang yang menang. Kalau secara firman Tuhan menang atas dosa. Nah pertanyaannya, Bapak, apakah Bapak masih hidup dalam dosa? Bedakan ya antara hidup dalam dosa dengan ya masih ya kadang berbuat dosa. Kalau hidup dalam dosa itu artinya tiap hari berbuat dosa. Setiap saat berbuat dosa. Dan hidup dari dosa artinya kita belum dilepaskan dari dosa itu sendiri. Dan siapa yang bisa membebaskan kita dari dosa? Yesus. Dan bagaimana caranya kita bebas dari dosa? Percaya dan menerima Yesus. Saat kita percaya menerima Yesus itulah kita dibebaskan dari dosa. Jadi kita tidak lagi hidup dalam dosa. Tapi kalau dalam perjalanan hidup kita masih kadang-kadang berbuat dosa. Itu proses. Tapi harusnya tidak lagi. Kan saya pernah mengatakan, kalau dulu kita gampang berbuat dosa, sekarang susah berbuat dosa. Kalau dulu gampang berbuat jahat, sekarang susah berbuat jahat. Itu aja bedanya. Tapi kalau kita masih gampang berbuat dosa, gampang berbuat jahat, wah itu mesti bertobat lagi tuh. Mesti terima Yesus lagi, mesti dibaptis lagi tuh. Mesti ikut SADR lagi tuh, di Rukiah tuh katanya tuh. Ya. Nah sekarang next slide. Sebagai pria dan sebagai suami serta sebagai bapak, apakah Anda memiliki kemerdekaan, kebebasan untuk beraktivitas baik dalam bekerja, pelayanan, pertemanan, dan lain-lain? Nah ini saya masuk dalam ranah etika ya. Apakah kita sebagai pria yang masih single nih, sebagai suami dan sebagai bapak, kita punya kemerdekaan, kebebasan untuk beraktivitas. Baik ya dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pertemanan, dalam pelayanan, dalam apapun. Karena tadi Pak Albert pagi-pagi itu sudah berceloteh gitu kan. Ini gimana nih pria-pria nih? Kalau lagi acara trekking, jogging, acara jalan-jalan, makan-makan, itu penuh, banyak yang datang. Tapi acara begini, di situ. Tapi ada juga pria-pria yang bahkan jalan-jalan, makan-makan pun tidak datang. Sibuk, satu. Ya kan?
Yang kedua apa? Kemungkinan ada yang melarang nih untuk pergi nih. Siapa? Nah, visa nggak keluar. Masih ada kayak gitu? Masih ada kayak gitu? Bahkan untuk urusan gereja aja visa nggak keluar. Apalagi urusan di luar gereja. Nah, ya kan? Nah, karena saya gini, saya masih suka menemukan banyak pria-pria suami-suami yang kalau pergi-pergi apapun segala macam, waduh, gue mesti ngomong sama ibu negara dulu nih. Waduh, gue mesti minta izin dulu sama ibu negara nih, prosesnya begini, begitu. Dalam hati saya, susah banget sih. Kenapa coba kira-kira? Belum merdeka, kenapa belum merdeka? Nah, kenapa? Kebanyakan karena istri-istri tidak merasa aman dan nyaman. Kalau suaminya keluar rumah. Kenapa? Karena suaminya emang belum bisa dipercaya. Bahkan, saya berapa kali menemukan, wah teman saya yang atau orang yang saya kenal kelihatannya garang, kelihatannya, wah kalau di jalan tuh gagah berani, tapi begitu di depan istri. Ada juga YouTube tuh tentara-tentara kan, ada 3 orang tentara ngomong gitu kan. Terus kita bikin kesepakatan, 1 begini, 2 gini, 3 tidak takut istri. Enggak gitu. Jadi takut banget, bahkan ada istilah macan betina atau singa betina kan. Segala macam. Nah kenapa sih seperti itu masih terjadi? Karena si prianya, suaminya tidak bisa dipercaya. Kenapa tidak bisa percaya? Nah pasti ada apa-apanya. Nah pria-pria yang seperti ini adalah pria yang belum merdeka. Nah, kalau Bang Charles beda lagi Bang Charles. Bukan dilarang, tapi istrinya bilang apa? Gue ikut. Ya kan? Dia bukan dilarang, tapi gue harus ikut kata gitu. Nah, sekarang kita bicara ini serius sekarang nih ya. Ada 3 jurang pria, suami, dan bapak. Ya, ada 3 jurang. Kenapa saya bilang jurang? Karena seringkali laki-laki itu pria, suami, dan bapak itu terprosok ke dalamnya. Yang pertama adalah KDRT. KDRT ini kepanjangan dari kekerasan dalam rumah tangga. Ada pelawak yang bilang begini, wah memang sih kekerasan rumah tangga itu harus ada. Kalau nggak ada nggak punya anak dong gitu. Katanya begitu ya kan. Yang ngerti senyum-senyum nih ya kan. Nah tapi yang disebut kekerasan rumah tangga ini adalah apa? Ya kekerasan dalam bentuk fisik dan juga verbal. Di sini saya tuliskan bahwa sebagai seorang pria yang adalah suami dan bapak harus memiliki kasih seperti Tuhan mengasihi. Sehingga tidak melakukan tindakan KDRT baik secara fisik dan psikis. Dimulai dengan komunikasi yang baik, vertikal dan horizontal. Jadi gini, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak bisa mengasihi pasangan kita, mengasihi anak kita, itu bohong. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita bisa mengasihi pasangan kita dan anak-anak kita. Sehingga karena kasih itu kita tidak melakukan KDRT. Dan saya pernah masuk dalam jurang itu, bahkan jurang itu dalam banget. Kayaknya saya tidak pernah memukul atau menendang istri dan anak saya. Waktu itu nginjek ya. Jadi anak saya, wah nangis-nangis gini. Diam gak? Nah, saya injek. Gitu. Bukan saya injek begini ya. Saya gini aja, kenapa? Karena itu metode kalau anjing bandel. Itu, serius, waktu itu saya melakukan hal itu pada anak saya. Di situ. Jadi kalau anjing bandel itu mesti ditekan pakai dengkul gitu kan. Atau nggak dipegang begini. Jadi dia diem, semakin gerak semakin terus. Karena dia harus tahu kita sebagai tuannya, sebagai alpanya. Seperti itu, dan saya lakukan itu. Ke istri saya nggak pukul, nggak tendang, tapi kata-kata saya lebih daripada pukulan dan tendangan. Di situ.
Tapi itu dulu. Lambat laun saya mulai ya sudah bertobat dan berubah. Pertanyaannya, masih nggak di sini Bapak-bapak, suami-suami yang melakukan KDRT? Tidak memukul, tidak menendang, tapi kata-katanya itu loh yang membuat sakit. Bahkan anak-anak. Nah, kalau orang punya kasih, dia tidak akan melakukan KDRT baik secara fisik dan psikis. Sehingga apa? Sehingga pasangan kita, anak kita merasa aman dan nyaman di dekat kita. Tapi kalau kita masih melakukan KDRT dengan fisik ataupun psikis, dengan pukulan, tendangan ataupun dengan kata-kata, maka istri anak kita gak akan merasa aman dan nyaman dekat kita. Dan akhirnya kita gak akan merasa bebas, gak akan merasa merdeka. Enak gak sih dekat anak istri yang mereka merasa tertekan, merasa terintimidasi gitu loh. Kita gak bebas berekspresi. Walaupun kita mungkin menunjukkan kebaikan, tapi setiap lebih sering kita melakukan keburukan gitu. Nah, jadi ini yang harus kita hindari. Yang pertama adalah hubungan vertikal harus baik dengan Tuhan. Kalau hubungan dengan Tuhan baik, pasti hubungan dengan sesama harusnya baik dengan istri dan anak-anak. Ketika saya masih bekerja dulu ya, saya sering keluar kota. Seminggu saya ada di tempat, seminggu saya ada di daerah sana, seminggu saya ada di daerah sini, karena saya pegang area satu provinsi. Jadi ada beberapa area yang mesti saya kunjungin. Nah, untuk supaya membuat rasa aman dan nyaman kepada anak dan istri saya, itu apa? Saya tiap hari, mau pagi, siang, sore, malam, itu komunikasi. Dengan telepon. Terus saya juga bekerjasama dengan begini. Ya, dekat rumah saya itu ada beberapa anak buah saya di kantor. Dan saya sudah pesen sama anak buah saya. Ya sama istrinya juga, ngomong dengan istri gitu kan. Kalau ada apa-apa nanti saya minta tolong ya. Dan istri saya juga saya bilangin, kalau ada apa-apa, kamu telepon Agus, kamu telepon Abun, kamu telepon ini. Untuk pertolongan pertama kalau ada apa-apa. Nah jadi saya tinggalin dengan rasa aman dan nyaman. Dan saya juga hubungin terus. Jadi ada komunikasi yang terjalin dengan baik. Kenapa? Karena saya juga punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Saya juga ketika merasa gak aman, gak nyaman, saya datang ke siapa pertama kali? Ke Tuhan. Dan itu saya merasakan, aduh, ketika ada jawaban baik dari firman Tuhan ataupun melalui hati nurani, saya merasa aman dan nyaman. Dan saya praktekkan itu kepada istri dan anak-anak. Nah, yang kedua, jurang kedua adalah finansial. Ya. Sebagai seorang pria yang adalah suami dan bapak harus bisa mencukupkan segala kebutuhan hidup keluarganya, baik sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Seringkali terjadi begini, suami tidak melakukan KDRT, tapi suami kejeblos. Jurangnya di mana? Finansial. Kenapa? Karena tidak bisa mencukupkan kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan, saya baru bicara kebutuhan nih. Belum bicara keinginan. Baru bicara primer. Belum sekunder, apalagi tersier. Jadi kebutuhan utama dulu lah, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan juga pendidikan. Itu yang mesti diusahakan. Dengan apa? Ya, pria harus bekerja keras. Sehingga apa? Sehingga bisa mencukupkan kebutuhan rumah tangga. Pak, kalau nggak cukup bagaimana? Istri boleh bekerja, Pak? Silakan. Tapi sifatnya istri adalah membantu. Untuk menambahkan pendapatan. Tapi Pak, kalau istri lebih besar pendapatan daripada suami bagaimana? Yaitu kesepakatan antara suami dengan istri. Itu bukan masalah boleh atau tidak boleh loh, tapi ini masalah kesepakatan dalam rumah tangga. Jadi kita tidak bisa bilang rumah tangga dia gak bener nih, kenapa? Istrinya jabatan lebih tinggi dari suaminya, istrinya pendapatan lebih besar daripada suaminya. Lalu kita bilang gak bener. Yang menjalani siapa rumah tangga itu? Mereka. Kalau mereka sudah bersepakat dan mereka menyetujui dan mereka
bisa menjalankan hari ke hari dengan baik, it's okay. Tapi istri juga harus ngerti. Makanya perlu yang namanya pengajaran. Sebagai peran dan fungsi masing-masing. Istri sekalipun jabatan lebih tinggi, gaji lebih tinggi, dia harus tetap tunduk kepada suami sebagai kepala keluarga. Makanya suami harus bisa menempatkan diri sebagai pemimpin dalam keluarga. Pemimpin dalam keluarga nggak harus selalu suami lebih hebat daripada istri dalam hal finansial atau dalam hal pekerjaan, jabatan. Tapi bagaimana suami bisa memimpin, mengatur keluarganya dengan baik dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada keluarganya. Seringkali masalah finansial terjadi kenapa? Karena suami kurang bertanggung jawab. Akhirnya istri bekerja. Kenapa? Karena melihat suaminya gak bertanggung jawab. Akhirnya ketika istri mendapatkan gaji yang lebih besar, jabatan lebih besar, akhirnya menjadi penjajah dan suaminya terjajah. Gak merdeka suaminya. Tapi kalau suami dari awal sudah menjadi suami yang baik, jadi bapak yang baik, bisa memimpin, bisa mengarahkan, bisa mengajar, mendidik, menempatkan diri sebagai pemimpin, ya maka sehebat-hebatnya istri akan tunduk kepada suami. Seperti itu. Nah, ini jurang yang ketiga nih. Jurang yang ketiga yang kayaknya seru nih untuk dibicarakan. Yaitu apa? Seksual. Jurang pertama berbicara tentang KDRT. Kedua bicara tentang finansial. Dan jurang ketiga yang tidak kalah banyaknya menimpa pria-pria suami dan suami dan bapak adalah seksual. Sebagai seorang pria yang adalah suami harus bisa menciptakan suatu hubungan yang intim, mesra dan romantis, dan juga melalui hubungan seksual yang sehat dengan istri. Sehingga suami dan istri sama-sama dapat menikmatinya, serta untuk mencegah terjadinya perselingkuhan. Kenapa perselingkuhan terjadi? Kira-kira ada yang tahu? Ya, kurang intim. Sudah pasti. Jadi karena rasa cinta, ya saya bilang hasrat seksual, itu tidak terpuaskan dengan pasangan, maka terjadi perselingkuhan. Saya pernah, waktu saya bekerja, kan saya orang sales ya. Siapa di sini orang sales? Tahu lah ya, orang sales bagaimana ya. Itu saya tanya ke teman saya tuh, ya, yang manajer sebuah produk minuman beralkohol. Saya tanya sama dia, kenapa? Karena hampir setiap minggu, itu kalau Senin, saya dengerin ceritanya, ngeri, entertain kemarin hari Sabtu ngapain? Ya, begitulah. Lalu saya tanya begini, ini saya terus terang saya tanya, bro, lu kenapa sih? Kan lu udah punya istri, lu masih suka main perempuan sih, ke tempat-tempat begituan, dan segala macam. Tahu dia bilangnya apa? Ada yang nggak tahu kira-kira apa? Kau pernah nggak tahu lah. Karena gue ngedapetin apa yang gak gue dapetin di istri gue. Sampai saya bilang begini, sorry nih, kita laki-laki ya. Anak kecil tadi saya udah bilang Pak Lesi ketika bicara seksual anak suruh keluar ya. Kenapa? Karena saya bilang apa ya, saya bilang begini loh, sorry nih. Kan payudaranya 2. Kan alat kelaminnya vertikal, enggak horizontal saya gituin. Jadi enggak ada bedanya saya bilang gitu. Tapi kenapa? Beda bro, lu belum ngasihin aja kata gitu. Wah gue gak mau. Di situ. Bayangin. Terus sampai, waduh, saya pengen tahu bener-bener. Ya intinya adalah begini, gue dapet yang gue gak bisa gue lakuin sama istri gue. Yaitu apa? Ya gaya, ya segala macam. Wah. Tapi begini,
bukan berarti ya, bukan berarti nih. Kemudian kita mikir, oh supaya saya puas, istri gue mesti bisa semua gaya. Nah, makanya saya bilang, hubungan seksual yang sehat. Gitu. Karena gini ya, ketika saya belajar tentang ikutin seminar seksual dari Dr. Andik Wijaya, dia seorang dokter, dia sudah waktu itu dia sudah menangani 6.000 kasus masalah seksual. Karena dia memang dokter ahli dalam hal seksual. Nah, dia mengatakan begini, ketika seseorang itu mengalami orgasme, itu ada tiga zat atau tiga cairan yang keluar di otak. Serotonin, dopamin, dan oksitosin. Serotonin, dopamin, dan oksitosin. Itu masing-masing punya fungsi. Tapi ketika seorang, baik pria maupun wanita, mengalami orgasme, itu tiga cairan itu keluar dan menyatu. Membentuk satu cairan namanya endorfin. Cairan itu menyebabkan apa? Seseorang yang orgasme akan merasakan suatu kenikmatan, suatu perasaan yang menghilangkan rasa sakit, membuat tidur nyenyak, membuat semua saraf-saraf itu darah lancar. Dan tahu nggak, endorfin itu mirip dengan morfin. Endorfin mirip dengan morfin. Tapi bedanya apa? Endorfin dengan morfin. Kalau endorfin itu ya sama-sama alami, si morfin juga itu kan dari tanaman atau ada yang dari zat, ada yang dari tanaman, ya kan? Yang bedanya begini, itu sama-sama menimbulkan satu rasa yang nikmat, ya. Cuman kalau morfin menimbulkan kecanduan dan merusak otak. Tapi kalau endorfin tidak. Terutama kalau dilakukan oleh istri. Nah, jadi tadi saya bilang kan, kalau morfin itu menimbulkan kecanduan dan merusak jaringan otak. Nah, kalau seseorang melakukan hubungan seksual bukan dengan pasangan yang sah dan satu-satunya. Kalau kita kan sah cuma satu kan, kalau mereka sah bisa 4 kan. Kalau kita cuma satu loh sahnya. Gitu. Kalau kita seorang melakukan hubungan seksual dengan yang lain bukan dengan pasangan yang sah dan satu-satunya itu atau dengan istri atau suami, tetap ketika orgasme 3 cairan itu keluar. Oksitosin, dopamin, serotonin itu keluar. Tetapi karena waktu melakukannya tidak dengan damai sejahtera, maka yang keluar itu komposisinya beda dengan kalau dilakukan oleh pasangan sendiri. Dan mereka tetap menyatu, tetap membentuk zat yang namanya endorfin. Tetapi karena komposisinya tidak normal, maka endorfin itu juga tidak normal dan menyebabkan sama dengan morfin. Itu apa? Menimbulkan kecanduan dan merusak jaringan otak. Itu. Jadi kalau hubungan seksual yang dilakukan bukan dengan pasangan yang sah, itu akan menimbulkan sama dengan memakai morfin. Jadi kalau hubungannya setiap hari dilakukan, maka tiap hari mengkonsumsi morfin. Semakin kecanduan dan semakin akhirnya otaknya rasanya apa? Gak bisa konsentrasi, emosinya suka labil ya. Terus kemudian apa? Tidak bisa menahan diri, gak bisa menguasai diri lagi. Dan ya sudahlah. Nah, seringkali laki-laki nih jatuh dalam jurang yang ini. Jurang pertama mungkin gampang untuk sadarnya. Jurang yang kedua mungkin gampang, cepat untuk sadarnya. Tapi jurang yang ketiga ini jurang yang paling susah untuk
lalui. Jadi makanya apa? Jangan masuk jurang yang ini. Kenapa? Karena bahkan Alkitab mengatakan ketika seorang melakukan hubungan seksual dengan istri, itu dia sudah terikat. Terikat. Sama seperti pakai narkoba, itu terikat dan nagih. Dan kalau enggak kesampaian itu bisa sakau. Nah, 3 jurang ini yang seringkali menjadi seorang laki-laki tidak bisa menjadi laki-laki yang merdeka. Kenapa? Karena kurang bisa memberikan keyakinan, kepercayaan, rasa aman dan nyaman kepada istri dan anak-anak. Sekali kita melakukan KDRT, waduh, dulu ada pengajaran begini ya. Dulu ada pengajaran tentang bagaimana cara menghukum anak yang baik. Salah satunya cara memukul anak yang tidak menimbulkan sakit hati dan lain-lain. Ingat nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Pukulnya di pantat atau di paha. Itu tidak menimbulkan sakit hati, tidak menimbulkan luka yang berarti. Tapi ternyata semua itu apalagi anak zaman sekarang. Jangankan dipukul, diomelin dengan kata-kata aja itu bisa kepahitan, tersimpan. Jadi betapa kita sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai bapak itu harus hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Kita harus merdeka dulu terhadap dosa supaya kita bisa menjadi suami bapak yang baiklah, yang ideal. Lalu apa? Kita bisa merdeka hidupnya. Karena karena istri dan anak kita, kalau kita melakukan aktivitas, mau kemana, jadi bebas, dipercaya. Kenapa? Karena kita adalah orang yang bertanggung jawab. Karena kita orang yang baik. Anak istri kita, istri anak kita tahu bahwa suami saya, bapak saya orang yang baik. Jadi kita tidak pernah terbatas dalam melakukan apa-apa. Next. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, seorang pria juga harus memiliki hubungan sosial yang terjalin dengan baik sehingga dapat maksimal di dalam kehidupan keluarga, gereja, pekerjaan, bisnis dan masyarakat. Kita di sini kompi kan, komunitas pria. Yang namanya komunitas itu harus terhubung satu sama lain. Ini adalah hubungan sosial dan juga rohani karena kita ada di gereja. Nah, yang namanya komunitas itu harus terhubung satu sama lain, itu harus terjalin dengan baik. Sehingga kita bukan hanya kumpul saat di sini aja. Kita bukan hanya sekedar hahaha hehe aja. Ketawa ketiwi. Senang-senang doang. Tapi kita harus saling membangun satu sama lain. Saling menolong satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Saling memperhatikan satu sama lain. Di situ. Kemarin saya hari Rabu barusan berkunjung ke rumah saudara kita yang sudah lama gak hadir. Adiknya Pak Albert ya. Adiknya Pak Albert. Pokoknya, Tuan mana sih, Tuan mana? Soalnya kan 62. Sama ya. Nanti kalau mau cerita nanti ya. Tapi waktu saya kunjungin itu ya akhirnya terbuka lah. Ya. Memang masih ditunggu tuh Kak Albert. Nah, jadi kita berkomunitas harus juga komunitas yang sehat. Harus saling percaya satu sama lain. Makanya jangan ada dusta di antara kita kemarin. Nah, berikutnya nih, seorang
pria juga harus memperhatikan atau menjaga kesehatan, baik fisik dan juga mental, sehingga dapat memiliki kehidupan yang berkualitas. Jangan begini, usia masih muda, tapi udah banyak pantangan gitu. Hidupnya nggak merdeka kan, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Kenapa? Karena dari mudanya tidak menjaga kesehatan. Kenapa? Karena dari mudanya hidupnya jorok. Di situ. Nah, ini juga salah satu yang harus menjadi perhatian penting dari laki-laki. Karena laki-laki itu ternyata juga banyak penyakitnya. Kalau dia nggak menjaga kesehatannya dengan baik. Salah satunya prostat, yang paling banyak tuh diserang. Dan ya banyak hal lagi. Makanya kemarin saya ngobrol dengan ponakan saya yang dokter yang waktu itu juga pernah ke sini. Saya minta sama dia angka-angka gitu kan. Jadi gini, kalau di mobil ya, di mobil tuh saya diajarin oleh montir yang bagus lah. Jadi kalau mobil itu mau baik-baik saja, semua yang ada ukurannya harus diperhatikan. Jangan lebih, jangan kurang. Apa aja yang ada ukurannya di mobil? Satu, minyak rem. Kedua, minyak power steering. Ketiga, oli, ban, air, radiator, ya kan? Nah, muatan. Jadi semua yang ada ukurannya, ada angkanya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, supaya mobil kita dalam keadaan baik terus. Nah, manusia juga begitu. Ternyata manusia punya angka yang kalau kelebihan nggak baik, kekurangan nggak baik. Apa aja? Ya mungkin sudah pernah ya. Tapi di sini saya menunjukkan lagi supaya Bapak di sini ngeh gitu loh. Next, cara cepat. Yang pertama, angka yang pertama adalah tekanan darah. Ya. Tekanan darah yang normal 120/80, itu yang normal. Ya, kalau di bawah 90/60 itu rendah, di atas 140 dan 90 itu tinggi. Kemarin ada yang donor darah nggak? Diukur darahnya kan, berapa? Saya 140/90 tuh. Itu angka udah ambang batas tuh. Nah. Kemudian yang kedua, next. Pemeriksaan kolesterol. Normal kurang dari 200. Tinggi lebih dari 240. Nah, saya juga agak tinggi nih kolesterol, 230. Nah, Bapak, kolesterol berapa nih? Berikutnya, pemeriksaan PSA nih, prostate specific antigen. Nah, ini saya belum pernah periksa nih. Normalnya kurang dari 4. Ya, kalau ada gangguan berarti lebih dari 4 nih. Ini prostat. Ada yang pernah periksa prostat nggak? Ada yang pernah periksa prostatnya? Angkanya berapa? Coba sekali periksa. Nah, kemudian yang terakhir, hemoglobin 13,5 sampai 17. Kemarin ada yang ditolak tuh gara-gara lebih dari 17, siapa tuh? Hemoglobinnya tuh. Nah, terus hematokrit 42 sampai 54%. Suhu tubuh 36 sampai 37 tuh. Denyut jantung 60 sampai 100 kali per menit. Pernafasan 12 sampai 20 kali per menit. Nah, kalau jantung kan gampang dipegang ini kan 1 menit. Berapa kali dia berdenyut di situ. Nah, ini harus diperhatikan, kenapa? Karena pria bisa aja dia lolos di jurang KDRT, lolos di jurang finansial, lolos di jurang seksual. Tapi di kesehatan dia nggak perhatiin. Kenapa? Karena masa hidupnya sudah aman dan nyaman. Nah, mulai perhatikan yang dikonsumsi. Gitu. Ini saya perut nih harus turun lagi nih. Saya kelebihan berat badan. Jadi kalau ukur katanya begini. Normal ya. Tinggi badan, kalau laki-laki tinggi badan dikurang 100. Itu berat badan yang normal.
Jadi kalau tinggi saya 168, harusnya berat saya 68. Tapi berat saya 80 kilo, artinya saya kelebihan 12 kilo. Nah, Bapak berapa coba? Oke, ya selanjutnya kita masuk dalam diskusi Q&A. Oke, silakan siapa yang mau bertanya, nanti Bapak-Bapak juga bisa bantu jawab ya di 3 hal tadi itu, bicara masalah KDRT, bicara masalah finansial, bicara masalah seksual, bicara masalah kesehatan, bicara masalah bersosial, hidup bersosial atau berkomunitas. Oke, silakan. Atau ada yang punya pengalaman sehingga bisa membagi pengalamannya. Ini jangan bingung bertanya gara-gara masih masuk di jurang nih. Oke, ada itu silakan. Oke. Udah gitu aja. Kalau sudah perang mulut itu konotasi udah nggak bagus pasti. Tapi kalau argumen atau diskusi, nah itu masih oke. Jadi gini, perang mulut itu biasanya ini ada satu hal yang dibicarakan tapi 2 orang ini tidak sepakat. Lalu kemudian masing-masing mempertahankan pendapatnya, jangan egonya dulu. Nah, dari pendapat akhirnya jadi ke ego. Dari bicara baik-baik akhirnya jadi emosi. Nah, emosi ini yang harus dihindari. Pak, kita boleh marah nggak? Boleh. Oh, firman Tuhan berkata, janganlah amarahmu. Jadi jangan sampai kita marah dari pagi, matahari terbenam masih marah. Jadi artinya begini ya, Tuhan berikan izin kita marah, tapi jangan berlama-lama dan jangan hanyut dalam kemarahan itu. Dan yang pasti jangan marah dengan emosi yang meledak, akhirnya berdosa. Marah yang berdosa bagaimana sih Pak? Marah yang berdosa itu adalah ketika orang yang kita marahi sakit hati, tersinggung. Lah kalau marah yang gak berdosa bagaimana Pak? Kan saya pernah ajarkan. Ada yang masih ingat gak cara marah yang tidak berdosa? Kalau dengan anak, panggil anak kita. Nak, sini nak. Kamu jangan begitu ya. Kamu harusnya begini. Papa gak suka kamu begitu. Papa marah loh. Ya, jangan ulangin lagi ya. Selesai. Pertanyaannya, anak itu tahu gak dia salah? Tahu dong, kan kita tahu, kasih tahu salahnya. Nah, kamu jangan begitu ya. Ceritain salahnya begini, apa? Kamu harusnya begini. Papa gak suka ya kalau kamu begitu ya. Papa marah. Jangan ulangin lagi ya. Selesai sudah. Kemarahan kita, anak itu tahu gak kita marah? Kenapa tahu? Karena kita bicara kan. Gak perlu dengan maki-maki, bentak-bentak. Apa dengan kata-kata yang kasar, yang kotor. Itu akan buat orang sakit hati. Sama juga dengan anak buah kita. Atau dengan apa? Dengan sesama kita. Bilang aja, gue gak suka ya lo begitu ya. Gue marah nih. Tapi gitu nadanya jangan, gue gak suka ya lo begitu ya. Gue marah. Jadi seringkali kita lost control. Dengan apa? Ya, nada, kata-kata. Nah kalau perang mulut, seperti apa Pak contohnya Pak? Kalau sudah maki-makian sudah. Nah kalau argumen itu oke. Nah sekarang begini Pak. Suatu ketika ya, dulu kan 3 in 1 ya kan, sekarang gage kan. Nah, saya lewat tol nih, saya mau keluar di depannya Komdak, tapi yang sebelah sini nih, yang Plaza Senayan, Semanggi. Pas mau keluar kan saya buru-buru mau keluar, itu waktu masih 5 menit lagi jam 10. Biasanya ngapain kita? Nyender kan? Tapi karena saya buru-buru, itu saya punya jam tangan. Waktu itu saya belum punya HP. Jam tangan saya puter. Lebihin 1 menit.
Disetop polisi. Ini belum waktunya gini. Saya bilang, Pak, jam tangan saya jam segini, Pak, gitu kan. Di jam saya enggak masih belum gini. Akhirnya kita berdebat. Saya giniin, Pak. Oke, Pak, kita cari waktu yang bisa kita jadi acuan. Ada enggak jam di sini? Ada enggak ini? Enggak ada. Akhirnya saya lolos. Loh, kalau cuma kelewatan 5 menit oke kan? Kalau kelewatan 1 jam ya keterlaluan lah. Saya bilang, mungkin jam saya, Pak, yang kelewatan, tapi kan saya enggak mau melanggar gitu kan. Nah iya, tahu aja. Seperti itu. Karena nggak ada patokan. Tapi kalau ada patokan dulu kan sekarang kan ada HP. Dulu kan nggak ada HP kan. Saya nggak pegang HP. Kalau ada HP kan nggak lihat HP. Artinya begini Pak. Saya mau ajarkan begini. Ketika kita beda pendapat, kita jadi argumen. Kita cari patokan, kita cari sumber sehingga kita sepakat. Seperti halnya ketika di kelas. Saya menyampaikan suatu makalah gitu kan. Lalu ada yang nggak setuju. Saya tanya, sumbernya dari mana? Saya dapat sumbernya dari sumber si A. Kamu nggak setuju sumbernya mana? Kalau dia bilang, wah saya nggak punya sumber. Nah, saya bilang, sorry saya nggak terima. Karena nggak punya dasarnya. Tapi kalau kamu punya sumber dari B, oke, kita cari kesamaannya di mana. Kalau ternyata nggak ada, saya bilang, oke, saya terima sumber kamu sebagai masukan buat saya. Tapi kalau dia nggak punya sumbernya, nggak punya dasarnya Pak, saya nggak terima. Makanya saya selalu mengatakan kepada semua orang, speak by data. Jangan asumsi, jangan apa yang menurut kita benar, menurut kita baik. Nah kadang-kala kita berargumen, nggak pakai dasar, nggak pakai data. Seturut apa yang gue tahu, apa yang gue mau, apa yang gue suka. Nah itu nggak bakal ketemu. Makanya pakai data di situ. Kan data gampang dicari sekarang. Nah itu memang dari zaman Adam dan Hawa seperti itu. Jadi suami selalu pakai logika, istri pakai perasaan. Makanya ini tadi komunikasi yang baik bukan dadakan, tapi harus dibina. Saya juga mengalami Pak, istri saya sangat pakai perasaan. Dan saya banyak pakai data. Maaf, saya harus katakan mungkin ya karena saya rajin baca, saya rajin ikut seminar, saya ya sampai kuliah sampai S2 selamanya, pengetahuan saya lebih banyak daripada istri saya. Saya nggak mau bilang saya lebih pintar dari istri saya, tapi pengetahuan saya lebih banyak. Nah seringkali itu saya harus menjelaskan pelan-pelan dan berkali-kali untuk istri saya bisa ngerti. Kalau sudah mulai tegangan tinggi, stop deh Pak. Kita ngalah, stop dulu deh. Nanti kita teruskan. Nah cari waktu yang terbaik. Lihat iklan di TV. Ketika suami istri mulai agak ribut. Ngapain? Tari wangi. Ayo, kita ngeteh dulu. Kita ngeteh dulu. Bikin istri perasaannya asik dulu. Dari situ. Nah memang menangani istri itu Pak. Ya Bapak yang tahulah. Masa saya ngasih tahu gimana caranya. Kalau istri saya Pak, kalau udah mulai gimana-gimana, saya ajak ke mall. Ya kan? Perkara cuma jadi Rojali dan Rohana ya kan. Paling nggak ajak makan, saya tanya, kamu makan apa non? Itu aja udah. Itu aja, selesai masalah. Di situ. Nah, ada juga. Oke, nggak apa-apa. Nah, oke. Sip. Mike. Sendiri ya, kalau menghadapin istri yang Dominan. emosinya gimana, terus nggak mau ngalah, satu sih saya sih, diam aja udah. Nah, itu tadi kan saya Itu bilang. bukan kita ngalah secara apa-apa ya. Ada waktunya kita seperti kata Pak Agam, kita ngomong baik-baik, tapi setelah itu dan momen yang seperti yang kita langsung kickback itu nggak akan terjadi solusi. Ya. Dan wanita selalu merasa lebih benar daripada pria. Mau apapun masalahnya, mau salah jalan, mau belok, mau taruh meja, mau taruh kursi. Aduh gue curhat jadi gini. Iya benar, jadi saya pikir mesti nawin. Kita pria-pria mesti nawin ya. Jadi untuk menasihati waktu momen yang pas, enggak di waktu yang bersamaan. Tunggu,
entah kita setelah besoknya. Nah saya pernah ngalamin namanya istri yang kalau marah itu nggak bisa, udah marah tuh nggak ajak ngomong 3 hari 4 hari. Saya ngalamin tuh. Dan itu perjuangan ternyata. Udah saya elus nggak bisa juga. Jadi sampai 2 hari 3 hari itu nggak bisa. Dan penyakitnya setelah itu dia ngomong, lu nggak usah tegur gua deh, nanti gue yang tegur lu. Jadi kita biarin aja tuh. Nah ada sifat kayak gitu, saya nggak tahu ya kalau istri yang lain. Tapi saya punya istri seperti jadi kalau dia marah udah biarin aja. Nanti 3. Cuma betul kata firman Tuhan, nggak boleh lewat matahari. Nah kita nih yang pria kadang-kadang mesti baik-baikin. Udah lu nggak boleh sampai besok. Kita berdamai dulu. Nggak semua seperti itu. Cepat waktunya ya. Ada yang wanita yang cepat ngerti, ada yang bawaannya emosinya apalagi disakitin. Nah kalau yang disakitin itu lebih susah untuk melupakan, untuk memaafkan secara cepat, itu pasti berproses. Dan saya udah ngelewatin tuh namanya seperti itu. Dan saat ini kalau namanya ribut, satu aja, diam. Kalau argumen kita kasih kalah, karena dia paling kuat di bumi. Gak ada lagi. Oke, terima kasih. Nah itu tadi kan saya bilang kan, kalau sudah mulai meninggi Pak, stop. Cari waktu yang tepat, ngeteh, ngajak ini. Cuman ada lagu Ari Lasso mengatakan apa? Sentuhlah dia tepat di hatinya. Nah, jadi gini. Makanya saya bilang gimana cara menghadapinya, Pak Riki yang lebih tahu, padahal lebih tahu orang istrinya masing-masing. Gak bisa saya jadikan patokan gitu kan. Nah bapak-bapak yang harus tahu bagaimana cara menaklukkan istri. Gimana caranya? Pelajari setiap hari. Nah itu, masing-masing beda. Ya Om Nek, ada masukan? Nah. Halo. Benar Shalom. Pak Gem, Ya, masing-masing istri berbeda. betul. Buat saya sama buat Pak Daniel Amran, Ya. istri pasti berbeda. Karena kan tergantung latar belakang keluarga, latar belakang kultur, budaya, ya kan. Semuanya beda, pasti beda. Loh, antara istri saya dengan adik ipar saya yang kakak beradik, jaraknya cuma 2 tahun, beda banget kok. Itu satu produk loh. Tapi saya lihat bisa berubah istri. Sekarang nih istri saya sering beginian di Katolik pelayanan. Ya. Dia berubah sendiri. Ya. Berubah sendiri karena dia pekerja keras. Biasanya dia suka ngebanding-bandingin sama laki orang lain. Yang saya nggak bisa ngikutin. Ya udah begitu saja. Sekarang gini Pak. Sekarang istri kita kok gak berubah-berubah. Ya kan? Katakanlah istri kita merah. Terus kemudian kita putih. Kita mau merubah istri kita jadi putih. Istri kita mau merubah kita jadi merah. Kan gak bisa kan? Maksudnya mempertahankan diri masing-masing. Sekarang supaya istri kita ya mendekati dengan kita, gimana caranya? Dia merah, kita putih. Gimana caranya? Kita jadi merah jambu, Pak. Kita jadi merah jambu. Dengan apa? Ya kita mengalah lah. Ada situ. Saya seringkali begini loh, saya seringkali dalam hati nih, ketika menghadapi ya istri saya Bugem yang ya masih ada aja gitu kan, sesuatu yang kami tuh berselisih pendapat dan segala macam. Saya sampai mikir gini, ini bukan gue bener ya? Pernah gak Bapak pikir begitu? Ini bukan gue nih. Tapi saya harus menjadi seperti itu. Dan lama-kelamaan apa? Ya saya mulai berubah. Saya pernah dinasihat begini, ketika saya di atas, istri di bawah. Kita bukan pendidikan, bukan apa ya, tapi ini pola cara pandang segala macam nih. Kita nggak mungkin narik istri kita untuk ke atas. Tapi kita juga nggak mungkin turun ke bawah kan. Kita ketemu di mana? Di tengah-tengah Pak.
Istri naik setingkat, kita turun setingkat. Jangan minta istri naik 2 tingkat. Atau jangan kita jadi turun 2 tingkat. Tapi kita turun 1 tingkat, istri turun naik 1 tingkat. Akhirnya apa? Ya ketemu di tengah-tengah. Intinya adalah kesepakatan dengan istri. Kita nggak bisa maksakan diri, harus begini, harus begitu. Contoh nih, baru ngayal aja, saya sama istri saya bisa beda pendapat loh. Baru ngayal, kemarin kami nonton pameran mobil, saya bilang sama istri saya beliin kamu mobil Jimny deh. Istri saya maunya Suzuki Strong, Frong, ya kan? Itu aja saya di perjalanan ngomong tuh kan, mencoba tuh mengaruhi istri saya, nggak bisa. Enggak mas, aku lebih suka Frong. Suzuki Jimny itu begini loh, begini, saya ceritain kelebihan-kelebihannya. Enggak, ya. Oh ya sudah, itu aja udah ngayal loh. Ngayal aja bisa beda pendapat. Terus anak saya ngomong apa? Pak, kalau ada duitnya papa mau beli yang mana gitu. Doa dulu. Jadi seperti itu. Ya sudah. Nah, saya aja nih ngayal aja, saya mikir, itu bagusan Jimny gitu kan. Wah, modelnya Jeep, model begini. Kan kamu suka begini, suka begitu. Yang kedua, istri saya tuh gak suka mobil matic. Maunya manual, heran kan? Saya berkali-kali bilang, enggak mas, aku lebih suka manual. Oh ya sudah. Ya sudah. Kan dia ngejalanin ya kan. Karena dia bilang apa? Jadi kalau mobil matic itu kayaknya kaki kiri jadi nggak ada fungsinya. Itu. Dan sudah kebiasaan di situ. Nah, jadi nggak bisa lah kita maksain kendak. Yang sepele aja begitu. Yang sepele doang loh. Terus kita memaksain apalagi yang prinsip. Yang emang ini wanita. Contoh, wanita beli baju. Janganlah kita turut campur. Beli sepatu, beli apa, jangan turut campur. Mah, saya nggak suka yang itu mah. Mereka yang begini, begini. Akhirnya apa? Kita memaksakan kehendak kita kepada istri kita. Kita mau gak digituin? Saya bilang sama istri saya kok, jangan beliin saya baju, jangan beliin sepatu. Biar saya beli sendiri. Dari situ. Itu. Jadi kadang-kala kita ego, memaksakan kehendak. Akhirnya gak ketemu. Nah itu tadi Pak, perang mulut. Kenapa? Masing-masing, udah kita ngalah aja. Yang penting gini buat saya, 3 hal. Tidak terlalu merugikan, tidak terlalu membahayakan, dan tidak terlalu memalukan. Itu. Buat saya. Contoh, misalkan, ya kalau misalkan, saya kasih budget istri untuk beli apa. Lalu dia pulang minta nambah. Ya kan? Tadi kurang, mas berapa? Saya kasih 5.000, tadi belinya 50.000. Terus kita marah gitu. Ya enggak usah lah, cuma usah 50.000, kecuali mas kurang 1 juta. Hah? Lu kok kasih budget 500.000, beli 1,5 juta. Barulah kita ngomongin gitu loh. Jadi kalau lebih dikit, enggak usah terlalu diperdebatkan gitu loh. Di situ. Ya makanya itu tadi, kita jangan jatuh dalam jurang finansial, KDRT atau yang lain seperti itu. Contoh lagi nih, istri saya kalau belanja nih, saya temenin. Dulu saya malas nemenin istri saya belanja. Saya temenin kenapa? Karena dia belanja, catatannya 1 kertas. Tapi belanja bisa 3 tempat. Kenapa? Non, kan tadi di situ ada. Di sini lebih murah mas. Di sini lebih murah. Jadi yang bagian A di sini, bagian B di sini, bagian C di sini. Dia perhitungkan yang lebih murah. Murahnya cuma 2.000 sampai 5.000. Saya bilang, non kamu cuma 2.000, 5.000 aja. Kita mesti ke sana, kesini, gini. Akhirnya apa? Ya udah kita ikutin lah gitu kan. Nggak terlalu merugikan kan. Tapi dia puas gitu loh. Ya sudah kita ikutin aja. Nah itu istri pakai perasaan, kita pakai logika. Cuman 5.000 nggak buat kita miskin kok. Ngapain sih 5.000? Pindah parkir, cari parkir lagi gitu kan. Terus nanti bayar parkir lagi di sini kan. Bayar parkirnya berapa? Bisa lebih dari 5.000. Ya kan? Terus kemudian kita mesti naik lagi ke atas. Mau sejalan lagi, turun lagi. Udah itu buang-buang waktu lagi. Padahal di tempat itu ada semuanya. Nah, itu. Makanya kita harus jadi laki-laki merdeka. Dengan apa? Dengan kita ngikutin firman Tuhan. Nah, kalau misalkan udah mentok nih, misalkan, cara apapun gak bisa nih. Kita mau menyatukan pendapat.
ujung-ujungnya apa? Firman Tuhan. Makanya baca firman Tuhan, nah kita setiap hari supaya kita ngerti. Kalau kita udah bicara firman Tuhan, istri pasti diem. Pasti diem. Kecuali kita tahu, kita nggak pernah baca firman Tuhan. Terus tiba-tiba ngomong firman Tuhan. Lalu baca kitabnya kaki tiap hari ngomong firman Tuhan. Gitu. Ya kan? Pasti salahnya di kita. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Makanya kemarin saya bilang kan, manusia baru jangan bikin celah gitu kan. Untuk dikorek-korek gitu loh. Di situ. Oke, ada lagi. Ya. Mike. Jujur sebenarnya aku dari tadi tuh sempat mikir, ini apa saya salah masuk kelas kali ya? Karena dari tadi yang diomongin istri, keluarga, saya masih single. Gitu ya. Karena ini berhubungan dengan jurang, kalau saya tidak salah tadi yang pertama itu KDRT ya? Ya, KDRT. Nah kalau saya sebagai single, saya nggak setuju kekerasan dalam rumah tangga. Kalau saya masih single, saya akan bilang kita harus lepas dari kekerasan dalam rumah teman. Ya, bisa. Oke, lalu untuk yang jurang kedua, finansial ya. Nah kalau finansial, saya sebagai single mungkin bisa ngelewatin itu. Nah, cuma masalah problemanya yang ketiga, jurang yang ketiga kan seksual. Ya. Apakah seksual itu berlaku juga untuk di masa single? Oke. Karena kita di masa-masa muda, masa-masa single itu pergaulan cukup bebas dan cukup lepas. Pasti di masa-masa muda itu kebanyakan orang pengen bereksperimen sesuatu. Ya. Itu sih. Oke. Thank you. Jadi yang pertama saya bilang Reza tidak salah kelas. Karena tadi kan saya bicaranya pria, suami dan bapak di situ. Kalau belum menjadi bapak ya jadi suami, belum jadi suami udah pasti pria kan. Makanya saya pastikan semua di sini adalah pria, nggak ada separuh-separuh kan. Nah, jadi itu berlaku juga minimal begini. Satu, dengan Reza dengar pengajaran ini nanti suatu hari ketika menikah sudah dapat bukan pengalaman, modal, pengetahuan. Nah, sekarang gini bicara tentang KDRT, bicara tentang ya KDRT dulu lah. Memang orang single gak bisa melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga itu bukan hanya bicara suami istri loh, tapi bapak dan anak. Anak dan bapak. Bisa aja anak melakukan KDRT terhadap orang tua. Bisa anak melakukan KDRT terhadap adiknya atau kakaknya. Dan itu sering terjadi kan. Anak bunuh bapak, anak bunuh ibu. Kakak bunuh adik, jadi nggak? Jadi. Di situ. Atau pukul. Loh kan saya pernah cerita. Waktu saya pelayanan di Papua, di Sorong, dari 28 ketua pemuda anak gereja, ini mereka sudah ketua pemuda anak. 18-nya sudah pukul bapaknya semua. Kenapa? Karena dari kecil mereka dihajar oleh bapaknya dan mereka melihat mamahnya dihajar oleh bapaknya. Sehingga mereka dendam. Lihat, gue gede nanti, gue hajar lo. Dan bener. 18 dari 23. Bayangin aja. Sisa 5. Yang 3 keburu bertobat, yang kedua bapaknya keburu meninggal. Di situ. Nah, jadi bisa terjadi kan? Yang kedua masalah finansial. Justru yang masih muda belum menikah ini harus mikir. Ketika gue nanti menikah, gue harus sudah siap. Jangan cuma modal cinta. Apalagi gara-gara ketangkap hansip nikahnya. Di situ. Makanya kita harus mikir. Makanya saya ajarkan kepada anak youth, pacaran itu jangan lama-lama. Kenapa? Makin lama kamu pacaran, satu, kamu makin banyak menghabiskan uang. Karena pacaran nonton, jalan, makan, beliin. Yang kedua, makin lama kamu pacaran, makin banyak kesempatan untuk jatuh. Di situ. Pacaran jangan lama-lama, 2-3 tahun cukup. Ngapain 2-3 tahun? Mempersiapkan pernikahan. Makanya pacaran bukan coba-coba. Nggak cocok, cari yang lain. Probation gitu kan. Dari situ. Makanya ya kita bukan mempersulit. Tapi ketika mau menjadi suatu hubungan, ya harus benar-benar didoakan dan benar-benar dipikirkan. Ada 4 dimensi yang harus dipikirkan dalam pernikahan. Orang yang belum menikah, yang pertama, dimensi psikis. Gimana temperamen orang itu. Yang kedua, fisik. Gimana keadaan orang itu. Termasuk mungkin cacat bawaan dan lain-lain, penyakit bawaan. Siap nggak kita kalau pasangan kita ternyata seperti itu. Yang ketiga,
dimensi psikis, fisik, sosial. Sosial bicara gini, siapa dia? Siapa dia tuh? Keluarganya bagaimana? Terus kemudian juga budayanya bagaimana? Kita mesti siap, termasuk begini. Kita nikahin nih, ini saya kasih tips nih buat yang belum nikah nih. Kita nikahin pacar kita, ya kita mau nikahin pacar kita. Dia anak pertama dari 6 bersaudara. Dia masih punya adik 5 yang masih SMA, SMP, dan SD. Papanya sudah berumur. Kita siap nggak? Siap apa coba? Nah, kalau kita ambil istri, nanti bapak mertua kita ada apa-apa, siapa yang nanggung tuh? Itu. Nah, yang pertama pasti dimensi spiritual yang pertama. Itu apa? Ya orang terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Jadi kalau kita cari pasangan yang harus iman. Nah sekarang bicara seksual, memang anak muda single nggak bisa jatuh dalam dosa seks. Sangat bisa. Pornografi, onani, masturbasi, bahkan seks bebas. Akhirnya terjadi yang namanya MBA, married by accident, karena hamil duluan. Dan itu banyak loh, dan jumlahnya semakin meningkat. Jumlahnya semakin meningkat. Akibatnya aborsi semakin meningkat juga ke situ. Nah itu yang harus dijaga juga buat para single nih. Oke, Reza, terjawab. Sangat. Kan pergaulan yang buruk menurut saya kebiasaan yang baik. Makanya berteman dengan siapa saja, berteman loh, tapi bergaul dengan, ya kita harus pilih-pilih. Kalau berteman kita cuma say hello gitu kan, ya sekedar kenal. Tapi kalau yang namanya bergaul, kita intens. Ketemu dia, pergi bareng sama dia, ngobrol sama dia, punya kebiasaan yang sama. Biasanya kan orang bergaul kan karena punya persamaan kan. Contohnya, Ko Irwan, Ko Albert bergaulnya sama orang suka mancing ya kan. Kenapa kan hobi mancing? Dari situ. Jadi ya pasti, lo dari kecil lingkungan itu mempengaruhi kok pertumbuhan karakter seorang anak. Mempengaruhi. Contohnya, seorang anak yang tinggal di daerah, dulu di Bandung ada namanya jalan, tempatnya Agim itu, Jalan Tauhid ya. Nah, di situ katanya, itu lingkungannya baik-baik. Ada tas ketinggalan, ada dompet jatuh, itu nggak bakal hilang. Dibalikin. Tapi kalau anak-anak yang tumbuh gede, di daerah Mangga Besar, apa yang terjadi? Ya kan lingkungan mempengaruhi kan? Dari situ. Orang saya pernah punya salesman kok. Waduh, itu orang yang tadi salah satu saya bilang, itu sering banget gitu loh berhubungan. Kenapa? Pak, saya dari SD sudah kena. Kenapa? Karena daerah rumah saya itu tempat kos-kosan yang begitu. Itu. Dari kelas 6 SD sudah kena. Ya, ya. Ya. Bisa bertanya kayak gitu, hanya mau memastikan bahwa untuk yang jurang ketiga ini apakah relate, apakah berlaku juga untuk yang single? Karena seringkali yang single ini justru gagal di yang 3 ini. Ya, sekarang begini ya. Ini analoginya ya. Yang sudah punya istri aja bisa loh. Apalagi yang masih single. Seperti itu. Nah, terakhir saya buka firman Tuhan, ayat tambahan dari Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat 22 berkata begini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi kalau kita sudah merdeka dari dosa, maka kita mengalami namanya pengudusan. Pengudusan itu apa? Kita dipisahkan dari dunia. Untuk apa? Untuk kita hidup kudus, untuk kita hidup suci, saleh. Dan kalau kita sudah itu, kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Dan 3 jurang tadi harusnya tidak lagi kita alamin. Nggak lagi kita kejeblos di dalamnya. Termasuk juga tadi
berbicara masalah pergaulan ya dan juga kesehatan. Di situ. Jadi jangan cuma bicara rohani, tapi juga jasmani supaya seimbang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Saya serahkan kepada Pak Andre. Haleluya, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Bisa dibawa aja deh. Teman-teman semua diberkati. Nanti kita discuss lagi di luar sambil kita berfellowship. Dan saat ini kita akan mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan lewat persembahan kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat sharing firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Sangat memberkati, membuat kami lebih dewasa menjalani setiap kehidupan kami sebagai seorang pria, laki-laki bahkan bapa. Mari Tuhan, Kau sendiri yang memberikan kami terus kemampuan untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi pria-pria yang berkenan kepada Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami, Bapak Immanuel Gatot, yang terus memperlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan berkat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Amin, amin. Baik rekan-rekan semua, saya undang Pak Jimmy untuk mengedarkan kantong kolekte dan Pak Marpaung. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, oh kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. 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 Amin. Terima kasih untuk persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pengumuman dari tim multimedia? Oke, tidak ada ya. Besok kita ketemu lagi. Kita mau beribadah bersama-sama. Ajak teman-teman semua untuk hadir, kita semakin bertumbuh diperlengkapi. Tanggal 16 Agustus ada? Oh, lomba 17. UMKM ya, Pak Dani. Mau ada pengumuman mungkin silakan. Supaya teman-teman di sini mungkin bisa terupdate. Gak apa-apa, tambahan. Shalom. Waktu beberapa bulan yang lalu sudah ada pengumumannya product competition itu dan sudah terdaftar ada sekitar 10-12 orang atau 12 kelompok. Dan minggu depan karena Komsel tidak ada lomba-lomba, jadi ini kita anggap lomba Komsel juga. Jadi yang sudah daftar 16 Sabtu depan. Jadi Sabtu depan itu ada lomba dari jam 10 sampai jam 12 juga sama. Bagi mau datang lihat lombanya karena di situ ada yang punya keahlian masak, punya keahlian handicraft atau apa dilombakan di situ dan bisa lihat di flyernya di bawah ya di lobi tadi. Jadi saya mengundang bapak-bapak di sini yang mau lihat, mau menyemangati teman-temannya, melihat produk-produknya, siapa tahu berminat untuk beli atau apa silahkan. Dan kami mengundang semua deh bisa ikut untuk hadir minggu depan. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Baik rekan-rekan, kita mau tutup
persekutuan kita siang hari ini. Sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Sebelum kita menerima doa berkat, mari angkat kedua tangan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Dan hormat saya undang Bapak Gembala. Para pria, suami dan bapak yang dikasihi, baktian pada kompi kita sudah selesai dan kita melanjutkan aktivitas kita. Mari kita angkat hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terus berkati, selamat siang. Selamat siang.